Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholih Sholihah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan pastinya tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Ustazah di sini. Hari ini kita akan belajar tema 7 subtema 3 tentang indahnya persatuan dan kesatuan negeriku. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian telah belajar cara mengetahui arti kata-kata sulit dalam suatu teks. Kata sulit bisa juga berupa istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang menjelaskan konsep atau keadaan dalam bidang tertentu. Istilah juga disebut sebagai kata atau ungkapan khusus. Nah, untuk mengetahui arti dari suatu istilah, kamu dapat mencarinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Saat mencari arti suatu istilah dalam kamus, kamu harus mencari istilah tersebut dalam bentuk kata dasarnya terlebih dahulu. Nah, perhatikan contoh di bawah ini. Aku bangga atas indahnya persatuan dan kesatuan yang ada di negeriku. Pada kalimat tersebut, kata kesatuan merupakan sebuah istilah. Kata kesatuan terdiri dari imbuhan ke dan an, serta kata dasar satu. Jadi, saat mencari arti kata kesatuan di Kamus Bahasa Indonesia, carilah menggunakan kata satu. Setelah menemukan kata satu, kemudian mencari kata kesatuan, sehingga kamu akan menemukan arti kata kesatuan tersebut. Gaya magnet adalah gaya tarik atau gaya tolak yang ditimbulkan oleh sebuah magnet terhadap suatu benda. Benda yang dapat ditarik dengan kuat oleh magnet disebut benda ferromagnetik. Misalnya besi, baja, dan nikel. Sementara benda yang dapat ditarik oleh magnet dengan lemah disebut benda paramagnetik. Misalnya aluminium, kaca, dan kayu. Berikut adalah sifat-sifat magnet, yaitu 1. Magnet memiliki gaya tarik. Contoh benda yang dapat ditarik magnet antara lain benda yang terbuat dari besi atau nikel. Semakin dekat jarak benda dengan magnet, maka akan semakin kuat gaya tariknya. Sifat yang kedua, gaya tarik magnet dapat menembus benda-benda tertentu. Jika antara magnet dan benda-benda magnet diberi penghalang, misalnya kertas, maka magnet dapat menarik benda magnetik tersebut. Yang ketiga, magnet mempunyai dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kekuatan gaya tarik magnet tidak merata di seluruh bagian magnet. Gaya tarik magnet paling kuat terletak di ujung kutubnya. Daerah di sekitar magnet yang masih atau dapat dipengaruhi oleh gaya tarik magnet disebut dengan medan magnet. Berdasarkan asalnya, magnet dibedakan menjadi dua, yaitu magnet alam dan magnet buatan. Magnet alam adalah magnet yang sudah tersedia di alam. Contohnya, batuan yang dapat menarik besi. Yang kedua, magnet buatan, yaitu magnet yang sengaja dibuat manusia. Magnet buatan terdiri dari beberapa bentuk, yaitu magnet batang, jarum, tabung atau silinder, huruf U, dan ladam. Selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya gravitasi
yaitu gaya yang menarik benda selalu menuju ke bawah. Gaya gravitasi terdapat pada semua benda. Semakin berat benda, semakin besar gaya gravitasinya. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Bumi termasuk benda yang sangat besar, sehingga gaya gravitasi bumi juga besar. Gaya gravitasi bumi menyebabkan benda-benda yang ada di bumi tidak melayang di udara. Salah satu contoh gaya gravitasi bumi adalah jatuhnya buah dari pohon dengan sendirinya. Peristiwa ini terjadi karena gaya gravitasi bumi selalu menarik semua benda menuju permukaan bumi. Besar kecilnya gaya gravitasi bumi terhadap suatu benda dipengaruhi oleh jarak benda tersebut dari pusat bumi. Semakin jauh jarak benda dari pusat bumi, semakin kecil gaya gravitasinya. Berat suatu benda tidak mempengaruhi kecepatan jatuh benda tersebut, melainkan bentuknya. Misalnya, terdapat dua kertas yang beratnya sama. Satu kertas berbentuk lembaran, satunya berbentuk gumpalan. Maka yang berbentuk gumpalan tersebut akan lebih cepat jatuhnya. Gaya gravitasi dimanfaatkan dalam satu tradisi budaya di Pulau Nias, yaitu tradisi lompat batu atau Fahombo. Selanjutnya adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi jika dua permukaan benda saling bergesekan. Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh permukaan kedua benda yang bergesekan. Makin halus permukaan, maka gaya gesek akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Gaya gesek pada benda yang bergerak selalu berlawanan arah dengan arah gerakan benda tersebut. Gaya gesek ini ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Berikut adalah contoh gaya gesek yang menguntungkan. Yang pertama, alas sandal dan sepatu dibuat dari bahan karet agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang kedua, sepatu sepak bola diberi pul pada bagian alas untuk memperbesar gaya gesek agar pemakainya tidak mudah terpeleset. Yang ketiga, gaya gesek juga terjadi pada rem sepeda. Untuk memperlambat laju sepeda digunakan rem karet atau pelek logam yang saling bergesekan. Yang keempat, ban kendaraan dibuat dari karet dengan motif beralur agar memperbesar gaya gesek yang terjadi antara ban dan jalan raya. Selanjutnya adalah contoh gaya gesek yang merugikan. Yang pertama, pada mesin sepeda motor atau mobil selalu terjadi gesekan antara bagian-bagiannya. Gesekan itu akan membuat mesin cepat rusak. Yang kedua, gir roda dengan rantai sepeda dan sepeda motor juga sering bergesekan, sehingga jika tidak dirawat akan cepat rusak. Perawatannya yaitu dengan memberi pelumas untuk mengurangi gesekan yang terjadi. Yang ketiga, ban mobil, sepeda motor atau sepeda jika sering digunakan, lama-kelamaan alur ban akan hilang sehingga dapat mengurangi gaya gesek. Akibatnya, kendaraan mudah tergelincir jika jalanan basah. Indonesia sangat kaya akan keragaman. Selain suku bangsa, Indonesia juga memiliki kegiatan ekonomi yang beragam. Masyarakat melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut beberapa contoh kegiatan ekonomi di Indonesia. Yang pertama ada pertanian dan perkebunan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Tanaman yang dibudidayakan pun juga berbeda-beda karena disesuaikan dengan jenisnya. Misalnya tanaman teh hanya bisa dibudidayakan di dataran tinggi.
Selanjutnya ada peternakan dan perikanan. Kegiatan ini hanya dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Hewan-hewan yang biasa diternak yaitu ikan, kambing, sapi, dan lain-lain. Untuk hewan laut biasanya dilakukan dengan cara menangkap ikan oleh nelayan. Hasil kegiatan ini biasanya digunakan sebagai bahan baku untuk industri makanan dan sandang. Selanjutnya, kehutanan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di kawasan hutan. Tanaman yang biasa dimanfaatkan yaitu jati dan rotan. Hasil hutan biasanya dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri bangunan dan mebel. Hasil hutan juga diekspor untuk menambah devisa negara. Contoh bidang kegiatan ekonomi selanjutnya yaitu pertambangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah tambang. Misalnya tambang pasir berada di sekitar aliran sungai atau pantai. Hasil dari kegiatan tersebut seperti pasir dan kapur, emas dan perak, minyak bumi, gas bumi, dan batu bara, dan juga belerang yang digunakan sebagai bahan baku obat-obatan. Selanjutnya adalah industri. Kegiatan yang dilakukan dalam industri berupa pengolahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contoh industri yaitu pabrik makanan, minuman, konveksi, elektronik, dan otomotif. Kegiatan ini biasanya melibatkan masyarakat yang tinggal di sekitar pabrik. Selanjutnya adalah perdagangan. Kegiatan ini banyak dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di pedesaan hingga perkotaan. Kegiatan perdagangan banyak dilakukan di pasar atau badan usaha tertentu. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan kesempatan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam yang rendah untuk berkembang. Yang keempat adalah jasa. Kegiatan ini berupa pelayanan untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan ini biasanya melibatkan orang-orang yang memiliki keahlian khusus seperti dokter, guru, dan kurir. Berikut adalah sikap dalam menjaga keragaman. Keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia meliputi keragaman agama, suku, dan budaya. Keragaman ini dapat dijadikan sebagai pemersatu bangsa. Contoh sikap yang harus kita miliki dalam keragaman. Yang pertama, tidak mengobrol saat menunggu temanmu yang sedang beribadah. 2. Menghargai teman yang berbeda suku. 3. Tidak mengejek teman yang menggunakan bahasa daerahnya. Namun, keragaman juga dapat menimbulkan perpecahan apabila tidak disikapi dengan bijaksana. Berikut contoh sikap yang dapat menimbulkan perpecahan dalam keragaman. Yang pertama, mengganggu teman yang sedang beribadah, tidak mau bermain dengan teman yang berbeda suku dan agama. Kemudian yang ketiga, memaksakan suatu agama atau keyakinan kepada orang lain. Yang keempat, lebih menyukai budaya asing daripada budaya bangsa sendiri. Yang kelima, tidak menghormati dan tidak mau bekerja sama dengan warga yang berbeda suku dan agama. Kita harus mengembangkan rasa toleransi terhadap keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia. Sikap toleransi dapat mempererat hubungan dalam masyarakat. Berikut bentuk-bentuk toleransi dalam keragaman di Indonesia. Yang pertama, toleransi dalam keragaman agama. Contohnya, menghormati orang yang sedang beribadah, saling menghormati dan bekerja sama antar umat beragama. Yang ketiga, menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang keempat, tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain.
toleransi berikutnya, yaitu toleransi dalam keragaman suku bangsa. Toleransi ini dapat diwujudkan dengan cara berikut: saling menghormati antar suku, berteman tanpa membedakan suku dan ras. Yang ketiga, mengembangkan rasa persatuan dan cinta tanah air. Selanjutnya yaitu toleransi dalam keragaman budaya. Rasa toleransi ini dapat diwujudkan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, tidak mengejek budaya dari daerah lain. Yang kedua, mau mempelajari budaya dari daerah lain. Yang ketiga, bangga terhadap budaya sendiri. Yang keempat, melestarikan budaya daerah agar tetap lestari. Sebelumnya, kamu sudah mengenal sikap toleransi. Sikap toleransi dalam keragaman penting untuk diterapkan karena dapat menciptakan kerukunan dan persatuan bangsa. Penerapan sikap toleransi di lingkungan sekitar antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghargai perbedaan antar anggota keluarga, membantu ibu merapikan rumah, kemudian bermain dengan teman tanpa membedakan suku dan agama. Yang keempat, belajar bersama adik atau kakak. Yang kelima, menghormati teman yang sedang beribadah. 6. Melaksanakan tugas piket dengan baik. 7. Bertutur kata dan bersikap santun antar sesama. Yang 8. Menyapa dengan santun saat bertemu tetangga. 9. Menghormati pendapat orang lain ketika berdiskusi. 10. Menaati peraturan yang ada, baik di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Masih ingatkah kalian tentang karya seni aplikasi dan mozaik? Karya aplikasi dibuat dengan menempelkan suatu bentuk dari bahan tertentu. Contoh karya aplikasi yaitu menghias sampul buku atau tempat pensil. Karya seni mozaik terbuat dari berbagai macam bahan dan warna-warna berbeda yang dipadukan menjadi sebuah gambar yang indah. Berikut contoh karya aplikasi dari kain flanel. Kemudian ada karya mozaik dari potongan kertas warna. Selain itu, pastinya kamu tentu sudah mengetahui perbedaan dan persamaan dari 4 seni teknik tempel. Apa perbedaan mendasar dari keempat seni teknik tempel tersebut? Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat keempat seni teknik tempel berbeda-beda. Bahan-bahan yang digunakan dapat memanfaatkan bahan-bahan bekas atau bahan alam yang kamu temukan di sekitar rumahmu. Berikut adalah contoh karya seni kolase dari daun kering. Kemudian ada karya seni montase dari majalah bekas. Cukup sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa menambah wawasan kita semua. Tetap semangat dan jangan lupa jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.